Suara, kembali lagi bersama Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Kali ini kita kedatangan cast film yang sangat spesial tentunya. Cast film dari Lorongkos. Hai. Halo Kak, apa kabar? Baik. Oke. Nah sebelum kita mendalami film ini lebih lanjut, boleh dong Kak Gibran, Kak Amel dan juga Kak Nadira perkenalkan jadi siapa sih di film Lorongkos ini? Oke. Hai, saya Amel Alfi. Saya berperan sebagai Ayu di film Lorongkos. Terima kasih. Aku Nadira Hil, aku jadi Ira. Saya Gibran Martin, saya menjadi Bayu di Lorongkos. Oke, nah sebelum kita lanjut ke filmnya, boleh dong diceritain sedikit peran dari masing-masing kalian itu kayak gimana sih di film Lorongkos ini? Oke, kalau Amel sendiri di Lorongkos ini, Ayu itu anak kosan yang suka nge-gym. Terus ya namanya anak gym suka bawa cowok lah ya ke kosan. Kita spill dikit aja, tapi nggak banyak-banyak banget kok di filter. Itu spoiler dikit ya? Iya dong. Biar orang tuh kalau nonton Lorongkos, aduh horor semua nih gitu. Enggak kok, ada enak-enaknya kok. Enaknya apa nih? Ya enaknya ngekos di situ karena rame-rame gitu kan. Oke, mungkin dari Kak Nadira sendiri? Ira itu salah satu penghuni kos yang paling lama di situ, penghuni kos yang paling muda, mahasiswi, dan dia itu anak yang pintar, cerdas, tapi culun. Terus dia itu penyayang banget, penyayang sama kakak-kakaknya semua di kosan. Apalagi sama sahabatnya yang memang basicnya dulu udah sahabat lama, itu si Tania. Oke. Kalau Kak Udah. Gibran? Kalau Bayu ini dia seorang mahasiswa yang nggak lulus. Capek ya say. Capek ya say. Siapa itu? Terus playboy, dia gangguin seluruh teman-teman. Nah, lebih serem Bayu kayaknya daripada hantunya kalau perempuan-perempuan. Iya. Gitu, dan ya dia skeptis banget orangnya. Dia salah satu yang tidak percaya kalau ada hantu di kosan itu. Di antara yang lain udah pada takut, dia yang apaan sih, nggak ada apa-apa. Berarti ceritanya ini tuh kos campur ya, cewek cowok dan juga Dan pada berbagai akrab background. Gitu. Akrabnya karena memang kalau misalnya kayak kosan kayak gitu kan dapurnya bareng-bareng, terus makannya bareng-bareng. Kamar mandi juga bareng-bareng ya? Iya, karena kamar mandinya di luar Oke. gitu. Jadi mau nggak mau akrab kan gitu. Sampai kayak jangan lu ngintipin gue ya gitu. Makan ya bareng-bareng, kerupuk direbutin. Benar. Iya gitu. Berarti ini ceritanya relate banget sih sama anak-anak kos ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kos nih, film ini tuh katanya pastinya terinspirasi dari banyak orang, apalagi para penghuni kos ya. Nah, gimana sih ceritanya Kak bisa ke arah horor? Boleh dong diceritain tipis aja cerita dari film ini? Ya tolong Kak Gibran. Ya. Yang paling aman. Ya, jadi sebenarnya ini kosannya kosan biasa, kosan normal aja. Kita juga hidup damai-damai aja sebelumnya dan berlatar belakang di libur setelah Lebaran. Jadi memang kosan itu masih belum full. Belum full, jadi banyak orang yang belum balik ke sana. Iya, karena mudik Lebaran Masih kan. mudik Lebaran. Ceritanya sepi. Betul. Nah, jadi ada
karakter yang namanya Tika. Tika juga dia mencari kosan murah. Nah, ketemulah sama geng kami nih. Betul. Tika ya? Iya Bu, saya hubungi Ibu semalam. Karena suasana masih dalam rangka lebaran, jadi hanya sebagian penghuni di sini. Soalnya abis kejadian kemarin agak serem ya. Mudah-mudahan sih nggak ada kejadian apa-apa. Nah, kebetulan tiba-tiba ada suatu peristiwa yang terjadi yang membuat kosan itu yang tadinya aman, nyaman, jadi udah nggak nyaman lagi. Oke, oh my god, ini sangat relate sekali ya, dan juga cerita-cerita kayak gini tuh memang sering banget diberitain gitu ya kalau bagi anak-anak kos. Jadi anak-anak kos kalau nonton film ini ada rasa takut-takutnya nggak sih? Pasti sih. Pasti banget itu karena kita ngesetnya real banget gitu, dan kita emang dibuat di film ini latar belakangnya semua beda-beda, kayak Amel tadi dia suka sport, yang satu lagi gabut nggak jelas, ini anak pinter, jadi pasti akan ngerasa iya nih gue di kosan gue juga punya teman-teman yang kayak gini kok gitu. Gitu. Dan dari segi horornya juga bakal relate banget ya Kak. Bener. Karena dari adegan-adegan horornya ini, si setannya muncul ini, cara dia ngegangguin kita, itu yang ringan-ringan banget, yang kalau aku bilang ringan ya. Ya nggak hiperbola Nggak gitu, nggak hiperbola. realistis. Iya. Yang beneran kayak, oh iya pasti banget pernah salah satu dari kalian yang nonton nanti pernah entah dengar, entah ngalamin sendiri langsung Pernah salah satu merasakan kejadian ini. pokoknya. Ya pasti banget. Oke, apalagi anak-anak kos ya, Betul. apalagi sendiri gitu di kamar. Apalagi sendiri ya, jangan sendiri makanya di kamar. Dina sama asisten gitu maksudnya kan. Iya. Iya, aku lihat dari trailernya sih kosnya itu realistis banget dan juga sering aku temuin sih. Apalagi aku anak kos kan. Jadi, Oh ya, kakak ngekos juga? iya ngekos juga. Tapi ada nggak? Jadi aku tanya balik, ada nggak? Coba aku mau tahu dong, iya dong, jangan aku aja sama teman-teman. Nah, karena aku orangnya kurang peka dan juga sebenarnya aku penakut Kak. Tapi Jadi- nggak peka. Tapi aku nggak peka. Nggak Aku mau lebih ngerasain jadi. Iya, aku lebih ke mengabaikan kalau misalnya ada suara-suara. Aku lebih mikirnya kayak, oh palingan itu suara apa ya gitu udahlah yang jatuh. ya. Apalagi sebenarnya kosku juga bukan yang lorong gitu, yang kayak judulnya lorong kos gitu loh. Jadinya ya gitu deh. Karena kurang peka ya. Iya, kurang Iya. peka. Sama dan juga- laki-laki? Aduh, apa lagi? Enggak. Oke, next. Lanjut. Oke, tapi kalau kakak sendiri mungkin ada yang pernah kos nggak, dan juga ada yang pernah ngalamin gitu? Atau di luar kos deh, di rumah atau di tempat lainnya? Kang Gibran? Saya sih digangguin kos. Saya udah ganti 2 kali kos gara-gara digangguin. Satu Baru ganti 2 kali, apartemen. Kak. Iya, apartemen digangguin, ganti kos, ganti akhirnya udah yang sekarang aman. Berarti memang jadi target dari Iya. pengganggu itu ya? Ya kalau yang paling parah sih ternyata tadi saya juga lupa ceritanya, ternyata diingetin sama manajer saya yang waktu saya di apartemen. Waktu di apartemen saya lagi nonton, saya lagi nonton Netflix itu pagi lah jam 1 lah ya. Itu lagi nonton terus tiba-tiba saya ngerasa sakit, tau gak sih tiba-tiba perih? Ya kayak misalkan tiba-tiba ada perih gitu di dengkul atau di mana. Nah ini Kayak kegores enggak gitu. kayak kegores. Kayak perihnya Luka kegores gitu. Saya kok sakit di muka gitu. Saya ngeliat kaca. Itu kayak tau gak sih yang darahnya baru bintik yang keluar pelan-pelan. Tahu. Nah, itu garisnya dari sini ke sini terus ada 3 garis gitu di sini. Itu di apartemen. Itu saya langsung foto, saya kirim ke manajer saya. Ini kenapa nih? Ini apartemen nih. Itu separah itu apartemen, dan kebetulan yang ngedesain. Jadi kenapa saya bisa di situ? Karena yang ngedesain dan yang punya apartemen itu teman saya. Jadi dia ngerekomendasi kayak lu di sini aja gitu. Akhirnya besoknya saya tanya, ini apartemen lo horor ya? Terus dia bilang, sumpah Bran, gue abis ngedesain
Itu 2 hari tidur di situ, gue nggak kuat, gue cabut. Lah kenapa lo kasih ke gua? Udah gila, kita temenan bukan sih? Biar ada Tapi kan dengan harga murah Iya, dong, karena lumayan. Nah cuma dia pikir kayaknya cuma perasaan gua aja deh, makanya disewain. Ternyata emang sehoror itu. Oke. Oke. Nah itu baru tadi diingetin kayak, karena foto abis bener-bener baru bintik-bintik itu, tau kan kayak abis baru kegores terus baru darahnya keluar Iya, tipis-tipis. sedikit-sedikit. Dan gitu tadi ya. Mbak Farah bilang katanya hilangnya berapa bulan, Mbak? 3 bulan. Jadi Itu kalau berarti waktu dalam syuting, banget saya. iya. Kayak lebih ke saya. Kalau syuting tuh harus pakai foundation tebel gitu supaya Buat nggak ditutupin kelihatan. ya. Cakap sih. Oke, tapi setelah ngalamin kayak gitu tuh Kak Gibran kepo nggak sih kayak nyari di sosial media ini apartemennya beneran horor kah? Iya, apartemen. Iya ada yang lompat lah. Tapi di tower saya ya, bukan di kamar saya. Ketahuan dong Kak, di mana ini apartemen gua nih. Itu. Iya. Ada yang lompat. Aduh. Iya. Adalah. Tapi sebenarnya nggak ada yang lompat juga kayak gitu loh, Kak. Ya bisa jadi. Kayak aku tuh kayak misalnya milih apartemen gitu. Aku nggak mau yang kayak aku nggak mau ya view-nya tuh kuburan atau tapi katanya semakin horor itu rezekinya semakin bagus kata orang. Tapi nggak tahu juga ya. Oh iya, aku baru tahu. Iya, ini baru tahu nih, ini feng shui dari mana nih? Boleh lah kita terapin lah. Oke, beneran katanya kalau misalnya kayak horor gitu rezekinya bagus. Tapi emang aku tuh ngerasain rezeki aku tuh bagus di situ gitu. Cuma ya udah gitu. Berarti harusnya jangan penakut ya biar rezekinya datang Iya, terus gitu. bener. Iya mungkin Kayaknya ya. gitu. Oke, dari Kak Nadira mungkin ada pengalaman horornya juga? Pengalaman horor yang kalau ngeliat tadi aku udah ceritain itu cuma 1 kali. Tapi kalau ngelihatnya bukan ngelihat penampakan, tapi ini sih sebenarnya lebih ke suara. Di rumahku yang dulu, di lemariku, aku ribet banget sama rambut Oke. ya. Di lemarinya, jadi lemarinya kan nempel tembok gitu loh, Kak. Di satu pintu, di pintu yang paling pojok sini, itu tuh dia kalau malam suka kayak bunyi kayu digaruk, tau gak sih? Gitu. Tahu. Ada suara kayak gitu, tapi aku nggak pernah tahu itu apa. Sampai aku pernah posisi, dan karena kayak tadi aku bilang, aku juga pernah cerita kalau rumahku itu dulu itu selalu jadi base campnya teman-temanku. Udah pasti tiap hari minimal banget ada 2 temanku yang nginep. Oke. Sampai kamarku tuh kasurnya kan king size. Di bawahnya kita tambahin banyak matras lagi yang angin gitu, yang ukuran 160 lagi. Oke. Buat temen-temen aku. Karena udah pasti tiap hari ada yang nginep. Oke. Tapi waktu itu tuh akhir tahun, Desember. Teman-temanku lagi pada sibuk masing-masing sama keluarganya, bla bla bla. Sendiri. Itu ya di kamarku sendiri. Oke. Aku Mulai. keganggu banget karena posisinya aku tuh hari itu juga lagi capek banget, terus mau tidur jadi kesel. Gara-gara ada tidur suara kesel? itu. Kesel kan, nggak bisa tidur kan. Oh aku iya, kayak karena mau biasa makan, aku rame, terus tetep tiba-tiba nggak ada rasa orang takut, gitu ya. ada kayak nggak enak. Tapi kalau aku melek juga, aku ngerasa nggak ada apa-apa juga, tapi jadi kesel sendiri, tau gak sih? Cranky sendiri gitu loh. Karena nggak terbiasa ya. Akhirnya lemarinya tuh aku buka, Kak, terus bajunya aku lempar ke depan. Ke depan. Jadi ke karpetnya gitu, Oke, ke depan lemarinya. Aku lempar-lemparin, aku keluarin. Aku mau nyari ini apaan sih? Yang Aku garuk-garuk keluarin. nih Iya. siapa sih? Terus ternyata di temboknya itu tuh yang bukan apa sih namanya, di kayu yang nempel tembok, maksud gue kayak yang paling belakangnya itu yang nempel tembok. Itu tuh ada belatung. Oh ya? Posisinya gini, muter, mereka ngebulet. Melingkar. Tapi kalau secara logika mungkin ada apa di belakangnya? Ada hewan. Bener gak? Tapi nggak mungkin belatung sih, biasa rayap ya. Itu Iya, rayap biasanya. rayap. Kalau belatung nggak ada ininya. Iya dia nggak. Kalau rayap memang make sense bunyi kan, Iya. ada keklek. Iya. Itu belatung. Belatung yang sekecil itu melingkar. Kayak aku kalau ini aku tuh Belatung yang kayak di jijik film-film banget, gitu. bukan takut, aku Iya. jijik. Oke, tapi itu pas pengalaman
Kak Nadiranya ngekos, tapi udah nggak itu ngekos di ngekos. sini. Oh, Itu di kamar. Karena Nadira nggak pernah ngekos sayang. sorry. Nggak relate Nadira ini, nggak relate. Dia selalu hidup enak. Nggak pernah, nggak pernah ya sabunnya dikasih air dikit, nggak pernah ya? Dikocok-kocok supaya ada nggak relate nih Nadira nih. Iya, berarti ya selain kos, kejadian horor itu bisa terjadi di mana Di mana aja. saja, Gitu. betul. Oke, balik lagi nih ke filmnya. Kira-kira katanya nih horor psikologis ya, boleh di-spill dong horor psikologisnya tuh arahnya kemana sih? Menyangkut mental kah? Atau ada traumanya kah? Kamu coba. Ada hubungan sama masa lalu. Kalau mental biasanya memang kebanyakan mostly ya. Terbentuknya mental seseorang atau kelainan atau penyakit mental itu karena adanya suatu kejadian masa lalu. Benar kan? Iya, betul. Ya, itu dua-duanya nyambung. Iya betul. Di film ini. Stop. Sampai oke, sana. oke. Ya cuma ya itu dia. Iya. Jadi ini film ini apa ya? Bikin orang bertanya apakah ini benar ada hantunya ataukah ada orang gila di situ. Beneran. Jadi akhirnya kita karakter satu sama lain tuh tuduh-tuduhan. Oke, siapa nih Orang gilanya di situ. Orang gilanya. Siapa penyebabnya? Ternyata kita semua gila. Bisa jadi gitu. Oke. Stop. Oke, cukup ya. Takut ini ya. Iya. Iya. Saya jadi polisinya dari kemarin susah banget. Iya, jangan dong. Harus nonton pokoknya ini pokoknya seru banget ya. Oke. Nah, bukan cuman jump scare ya katanya, karena jump scare dari yang sudah bunuh diri di kosnya, tapi juga aku mau nanya dong pedalaman karakter kalian masing-masing itu di karakter kalian itu gimana sih? Gimana? Prosesnya kan Kak Amel anak gym di kosnya, terus Kak Nadira juga mahasiswa dan juga Kak Gibran mahasiswa yang tidak lulus. Kompeten. Madesu. Aku sih kalau pendalaman karakter karena kita tuh kan sebelumnya ada reading satu, kedua kayak walaupun kita baru kenal, ada yang udah lama, ada yang baru kenal, tapi kayak semuanya asik dan ya anggap aja kita emang lagi ngekos gitu kayak lu udah pernah gini belum sih? Pernah gitu belum sih? Gitu. Maksudnya dalam arti pernah ngalamin kejadian itu nggak sih? Gitu-gitu. Terus emang kita kalau misalnya kayak break shooting tuh kayak kan ada 1 hari atau 2 hari ada pemain yang memang kosong dulu nih gitu. Kita healing lah gitu. Oke, itu cara membangun chemistry satu sama lain ya. Oke. Nadira? Kalau dari Kak Nadira? Aku ada beberapa. Kalau untuk karakter aku ini si Ira sendiri, aku takut. Aku riset karena untuk dia nih backgroundnya agak berliku-liku. Oke. Dan menurut aku pengalaman yang dia alami itu belum pernah aku alamin, dan juga karakternya Ira ini belum pernah aku mainin sebelumnya, jadi benar-benar hal yang baru. Cukup challenging ya. Ya, dari segi karakternya aku belum pernah mainin, dari segi adegannya pun aku belum pernah. Itu wajib banget nonton sih Kak. Karena gini, waktu screen test aku disuruh menjadi Ira. Pernah. Tapi tiba-tiba yang jadi Ira Nadira. Oh, bertukar ya? Enggak, bukan tiba-tiba, karena mungkin nggak ngerti ya namanya screen test kan kita jadi apa aja kan. Disesuaikan. Iya, disesuaikan gitu. Itu agak sulit sih. Menentukan karakternya. Sulit menjalankannya ya. Makanya nonton di lorong kos ini seru banget soalnya menjalankannya itu loh. Karena gini. Kita ngebentuk karakter ini untuk ngehidupin satu karakter. Oke. Kita harus bisa ngerasain semua yang pernah dia rasain. Apa yang dirasain oleh Kenapa? karakternya? Karena kan orang bisa kebentuk jadi kayak sekarang karena dia punya masa lalu kan biasanya. Entah didikannya kah, lingkungannya kah, atau suatu pengalaman yang ngebentuk dia sampai jadi sekarang ini.
Oke, berarti harus harus tahu juga penyebab dia bisa kayak gini tuh kenapa. Ya, punyanya Ira ini memang agak sedikit complicated. Sedikit complicated ya. Banyak sih. Banyak atau sedikit nonton aja. Beban. Segitu doang. Kalau dimarahin kantor gue kayak gini. Kalau Pak Gibran? Kalau saya jujur salah satu karakter yang paling gampang karena ceritanya. Jadi gini, saya tuh hampir nggak digangguin. Ceritanya di film itu, Oke. karena kan saya skeptis, jadi yang lain digangguin saya happy aja. Jadi di film itu saya happy banget. Terus skeptis ya. Hah? Tipe yang skeptis Iya, yang nggak percaya. Skeptis, nggak percaya. Dan Bayu kayaknya hidupnya ringan banget. Ringan Bukan banget, ya? ringan pacaran, gitu Iya. aja pacaran, ngafe apa yang lain pada ketakutan dia balik-balik kenapa ya gitu. Iya, Kayak waktu syuting tuh mereka pada baca skrip, ngapain sih baca skrip? Ayo main aja. Santai aja. Kayak santai aja, karena jadi Bayu tuh enak banget jadi Bayu gitu. Jadi kayaknya yang paling complicated tuh ya perempuan-perempuan ini. Iya, karena perempuan-perempuan, perempuan semua punya masalah masing-masing. Lebih Punya, emosional. ya, bebannya Iya. beda-beda. Oke. Berarti karakter Bayu itu karakter yang fun, yang Fun banget. nggak ada masalah mungkin ya terlihatnya ya. Dan tapi nanti jadi penentu di scene-nya dia. Oh ternyata si ini tuh begini. Oke. Jadi pada waktu dia ditakutin terakhir, nah itu ketahuan tuh. Dia Karena ada kunci. suaranya. Memegang peran penting juga ya. Iya ada Adalah. key-nya lah, adalah. Oke. Nah, aku mau coba boleh dong dikasih tahu adegan yang menurut kalian itu paling gong dan ikonik banget buat kalian masing-masing. Tanpa spoiler kok, tanpa spoiler. Oke. Kalau adegan kalau saya pada waktu saya harus pingsan. Kenapa? Karena pada waktu itu saya kan harus tidur di halaman. Oh, oke. Di halaman. Jadi kejadiannya saya harus tidur di halaman. Nah, tiba-tiba kayak sutradara, "Bran, sini tiduran." Saya bilang, "Oh, kamera mana?" "Oh, itu." Terus saya ceritanya dikelilingin. Oke. Dikelilingin sama semua pemain. Kayak dibangunin, kayak bye gitu. Nah, tapi ternyata pada waktu adegannya ternyata lightingnya belum siap. Masih nyari-nyari ini. Nah, akhirnya kelamaan saya ketiduran beneran. Saya bener-bener tidur terus. Pules banget ya? Waktu bye. Hah? Terus cut. Ini mah bangun tidur nih, bukan bangun pingsan nih. Apa saya baru bangun. Itu sih, itu paling gong banget karena saya itu ada kali setengah jam ya baru siap ya kameranya, bahkan lebih mungkin. Lebih deh kalau Lebih. nggak salah. Makanya saya tidur dan saya nggak tahu kalau udah ditinggalin. Saya tidur aja udah tidur di situ. Oke, berarti pas bangun-bangun udah selesai nih. Udah selesai ya, udah adegan. Oke, thank you. Oke, boleh mungkin Kak Nadira scene-nya. Aku ada dua. Yang pertama itu aku cuma bisa bilang sedikit ya. Cuma bisa bilang bahwa scene ending. Nah, Scene ending. Singkat padat scene iya. ending. Scene ending. Oke. Terus yang kedua mungkin scene lorong, karena itu banyak sekali scene lorong kita dan dengan sendal continuity-ku yang slipper bulu-bulu itu licin sekali, bikin aku mental dan kepala aku benjol. Oh, itu benjol beneran. Aku mentalnya beneran, jadi kan kita banyak banget di situ kan, lorong kos. Kita kan banyak, semuanya masing-masing banyak adegan di situ. Slipperku tuh continuity-nya paling gak enak, licin bulu-bulu gitu loh. Oke. Untuk lari di situ licin, gak bisa berhenti aku. Seperti judulnya ya, lorong kos. Lorong kos. Jadi lari-lari di lorong ya Oke. Kak, gitu. Tempat utama kita adalah lorong. Lorong. Kenapa? Kenapa lari-larinya kita nonton aja. Benar. Betul. Oke, mungkin boleh Kak Amel. Kalau aku sih yang seperti di trailernya Lorong Kos ya, aku lagi tidur, tiba-tiba ada sosok. Nah, selanjutnya itu kan belum sampai akhir Kak. Oh iya, benar. dong, Iya. karena itu aku harus satu napas kemana nggak ngerti kemana arahnya. Oke. Ya intinya nonton aja kali ya Betul. filmnya ya. Benar. Mungkin buat terakhir nih biar nggak spoiler terus nih. Ya. Pesan apa sih yang diambil dari film ini? Dari film Lorong Kos. Kak, Amel boleh? Wajib nonton sih, biar kalian maknain sendiri aja.
Karena beda orang beda pemikiran. Oke, beda orang beda pemikiran. Kak Nadira? Sayangin teman-teman kalian, peduliin teman-teman kalian. Kita nggak pernah tahu dia punya masalah apa, punya kesulitan apa, dan apa yang bakal dia lakuin. Jadi lebih care ke sekitar. Tingkatkan rasa persahabatannya itu ya. Oke, boleh mungkin Kak. Duta persahabatan. Kak Gibran. Ya, Persahabatan. ya kalau pesan saya sih, pesan dari film itu menurut saya adalah jangan melihat orang tuh cuma dari covernya aja. Karena nggak semua yang kelihatan buruk itu buruk, nggak semua yang kelihatan baik itu baik gitu. Thank you Kak. Thank you Kak Nadira dan juga Kak Gibran. Iya. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye. Julep,